Di tengah luasnya lautan yang sejak dahulu menjadi nadi peradaban Melayu, nama Hang Tuah terus bergema, melintasi waktu dan ingatan. Ia bukan sekadar tokoh dalam hikayat lama, bukan pula hanya cerita pengantar tidur yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hang Tuah adalah simbol tentang kesetiaan, marwah, dan jati diri orang Melayu. Namun, hari ini sebuah pertanyaan penting patut kita ajukan. Siapakah Hang Tuah bagi orang Melayu masa kini? Apakah ia masih relevan di tengah dunia yang berubah cepat, ketika nilai-nilai lama kerap diuji oleh zaman, teknologi, dan kepentingan baru? Dalam sejarah dan sastra Melayu, Hang Tuah digambarkan sebagai laksamana yang setia kepada rajanya, teguh memegang janji, dan rela mengorbankan diri demi kehormatan negeri. Kesetiaan itu bukan sekadar sikap pribadi, melainkan cerminan nilai kolektif masyarakat Melayu, bahwa hidup bukan hanya tentang diri sendiri, tetapi tentang menjaga amanah, adat, dan marwah bersama. Tak heran jika hingga kini, satu adagium terus diingat dan diulang dengan penuh keyakinan. Takkan Melayu hilang di dunia. Kalimat ini bukan sekadar kebanggaan, melainkan pernyataan sikap bahwa selama nilai-nilai dijaga, selama adat dan akhlak tetap hidup, Melayu akan terus ada, meski zaman silih berganti. Melalui dokumenter ini, kita tidak sekadar menoleh ke masa lalu, tetapi bercermin pada diri sendiri. Hang Tuah hadir bukan untuk dipuja tanpa tanya, melainkan untuk direnungi maknanya. Sebab di balik legenda itu tersimpan pertanyaan yang paling jujur. Sejauh mana kita hari ini masih setia pada nilai yang membesarkan kita? Pada abad ke-15, Kesultanan Melayu Melaka berdiri sebagai salah satu kekuatan terbesar di Nusantara. Letaknya yang strategis di Selat Melaka menjadikannya simpul pertemuan dunia, tempat kapal-kapal dari Cina, India, Arab hingga Kepulauan Nusantara berlabuh, berdagang, dan bertukar peradaban. Dalam lanskap sejarah inilah sosok Hang Tuah muncul sebagai figur penting dalam struktur kekuasaan Melayu. Hang Tuah bukanlah tokoh pinggiran. Ia menempati posisi strategis dalam Kesultanan Melayu Melaka sebagai laksamana, jabatan tinggi yang menuntut kepercayaan penuh dari raja. Sebagai laksamana, Hang Tuah bertanggung jawab atas keamanan Laut Melaka, pengawalan kapal dagang dan utusan, serta menjaga wibawa Melaka di jalur perdagangan internasional. Laut bukan sekadar ruang ekonomi, melainkan urat nadi kekuasaan negeri. Di darat, Hang Tuah juga dikenal sebagai hulu balang utama. Ia menjadi pelindung kedaulatan, penegak ketertiban, dan simbol kekuatan militer istana. Peran ganda ini menunjukkan bahwa Hang Tuah tidak hanya mengandalkan keberanian, tetapi juga kecakapan strategi dan disiplin. Hubungan Hang Tuah dengan raja mencerminkan struktur kekuasaan Melayu yang berpusat pada konsep daulat. Raja adalah sumber legitimasi, sementara pembesar istana, laksamana, bendahara, dan hulu balang menjadi penopang utama pemerintahan. Kesetiaan kepada raja berarti menjaga kestabilan negeri dan kehormatan adat. Dalam konteks geopolitik Melaka sebagai pusat perdagangan dunia, Hang Tuah tampil sebagai representasi negara. Setiap tindakannya membawa nama Melaka, sekaligus mencerminkan kekuatan, kerapuhan, dan kebesaran peradaban Melayu pada masanya. Di masa kejayaan Kesultanan Melayu Melaka, laut bukan sekadar hamparan air yang memisahkan daratan. Laut adalah jalan kehidupan, urat nadi kekuasaan, perdagangan, dan peradaban. Di atas perairan inilah, peran seorang laksamana menjadi penentu tegaknya sebuah negeri. Dan di Melaka, jabatan itu diemban oleh Hang Tuah. Sebagai laksamana, tugas utama Hang Tuah adalah menjaga keamanan Laut Melaka. Ia bertanggung jawab memastikan jalur pelayaran tetap aman dari ancaman perompak, konflik, dan gangguan kekuatan luar. Keamanan laut berarti stabilitas negeri, sebab tanpa laut yang aman, perdagangan akan lumpuh dan kekuasaan akan melemah. Selain itu, Hang Tuah mengawal kapal-kapal dagang dan utusan kerajaan. Para pedagang asing yang datang membawa rempah, sutra, dan barang berharga harus merasa terlindungi. Begitu pula utusan Melaka yang berlayar ke negeri lain, membawa pesan diplomasi dan kehormatan raja. Dalam setiap pelayaran itu,
Laksamana hadir sebagai penjaga amanah dan wajah resmi kerajaan. Lebih daripada sekadar pengawal, Hang Tuah bertugas menjaga wibawa Melaka di perairan. Kehadirannya memberi pesan tegas bahwa Melaka adalah negeri berdaulat yang mampu melindungi wilayahnya. Wibawa ini tidak dibangun dengan kekuatan senjata, tetapi juga dengan disiplin, keberanian, dan keteguhan sikap. Penunjukan Hang Tuah sebagai Laksamana merupakan simbol kepercayaan penuh raja. Jabatan ini tidak diberikan sembarangan, melainkan kepada sosok yang setia, cakap, dan dapat dipercaya. Dalam figur Hang Tuah, Laut Melaka menemukan penjaganya, dan raja menemukan sandaran kekuasaannya. Di balik kemegahan istana dan ramainya pelabuhan Melaka, terdapat satu peran penting yang menjaga ketentraman negeri dari daratan. Hulu Balang. Dalam struktur kekuasaan Melayu, Hulu Balang adalah penjaga keamanan darat, pelindung raja, dan penegak ketertiban di wilayah kekuasaan raja. Di antara para Hulu Balang itu, nama Hang Tuah menempati tempat yang istimewa. Sebagai Hulu Balang utama, Hang Tuah memikul berat tanggung jawab dalam mempertahankan negeri. Ia berada di garis depan ketika ancaman datang, baik dari dalam maupun luar istana. Keamanan darat tidak hanya berarti kesiapan menghadapi musuh, tetapi juga menjaga stabilitas, mencegah kekacauan, dan memastikan hukum dan adat berjalan sebagaimana mestinya. Keberanian Hang Tuah sering digambarkan seiring dengan kepiawaiannya dalam strategi. Ia bukan sosok yang bertindak gegabah, melainkan Hulu Balang yang memahami kapan harus bertindak tegas dan kapan harus bersikap bijak. Kecakapan ini menjadikan ia bukan sekadar pendekar, tetapi juga pengatur langkah yang menentukan arah keselamatan negeri. Dalam budaya Melayu, Hulu Balang bukan hanya simbol kekuatan fisik, tetapi juga lambang ketertiban. Kehadirannya menumbuhkan rasa aman bagi rakyat dan kewibawaan bagi kerajaan. Ketika Hulu Balang berdiri tegak, negeri berada dalam keadaan tertib. Ketika Hulu Balang lengah, kekacauan mengintai. Melalui peran Hulu Balang utama inilah, Hang Tuah dimaknai sebagai penjaga keseimbangan. Ia menjadi simbol bahwa kekuatan sejati bukan semata pada senjata, melainkan pada keberanian yang berpadu dengan akal dan kesetiaan yang berpihak pada keamanan dan kehormatan negeri. Dalam peradaban Melayu, kekuasaan tidak berdiri semata-mata di atas kekuatan senjata atau wilayah, melainkan bertumpu pada satu konsep utama, daulat. Raja dipandang sebagai pemegang daulat, simbol kedaulatan negeri, sekaligus pusat legitimasi politik, adat, dan agama. Kedudukan raja bukan hanya sebagai penguasa, tetapi pemelihara keseimbangan kehidupan masyarakat. Untuk menjalankan pemerintahan, raja didukung oleh para pembesar istana yang memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing. Di antaranya adalah bendahara, yang berfungsi sebagai penasihat utama raja dan pengelola urusan administrasi dan keuangan kerajaan. Bendahara menjadi penjaga kebijaksanaan, memastikan keputusan politik selaras dengan adat dan kepentingan negeri. Dalam bidang pertahanan dan hubungan luar, peran Laksamana sangat menentukan. Ia bertanggung jawab atas keamanan laut, diplomasi maritim, serta menjaga wibawa kerajaan di perairan. Laut sebagai jalur perdagangan internasional menjadikan Laksamana sebagai figur strategis dalam kekuasaan Melayu. Sementara itu, Hulu Balang berperan menjaga keamanan darat, pelindung istana, dan menegakkan ketertiban di wilayah kekuasaan raja. Struktur kekuasaan Melayu tidak dapat dipisahkan dari hubungan erat antara adat, kekuasaan, dan agama. Adat menjadi panduan sosial, agama memberi landasan moral, dan kekuasaan menjalankan aturan demi kemaslahatan bersama. Dalam keseimbangan inilah, kekuasaan Melayu menemukan maknanya. Kekuatan politik yang dibingkai oleh tanggung jawab moral. Raja dan pembesar istana tidak hanya dituntut berkuasa, tetapi juga berlaku adil, menjaga amanah, dan memelihara kehormatan negeri serta rakyatnya. Dalam tradisi politik Melayu, kekuasaan tidak dipahami semata sebagai alat untuk memerintah, melainkan sebagai amanah yang dijalankan dengan nilai dan tanggung jawab. Di puncak struktur kekuasaan, berdiri raja sebagai pemegang daulat. Daulat bukan sekedar kekuasaan politik, tetapi simbol kedaulatan, kehormatan, dan legitimasi yang mengikat raja dengan rakyatnya. Raja dipandang sebagai pelindung negeri, penjaga adat, dan penegak keadilan. Untuk menjalankan pemerintahan, raja tidak berdiri sendiri.
Ia dibantu oleh para pembesar istana yang memiliki fungsi strategis. Bendahara berperan sebagai penasihat utama raja, pengelola administrasi, dan penjaga kebijakan kerajaan. Dalam banyak hal, bendahara menjadi penyeimbang keputusan raja agar tetap selaras dengan adat dan kepentingan rakyat. Di bidang pertahanan dan hubungan luar negeri, Laksamana memegang peranan penting. Ia bertanggung jawab atas keamanan laut, pengawalan perdagangan, serta menjaga wibawa kerajaan di jalur pelayaran. Laut sebagai jalur utama peradaban menjadikan Laksamana figur kunci dalam kekuasaan Melayu. Sementara itu, Hulu Balang bertugas menjaga keamanan darat, melindungi istana, dan menegakkan ketertiban di wilayah kekuasaan raja. Struktur kekuasaan Melayu tidak dapat dipisahkan dari hubungan erat antara adat, kekuasaan, dan agama. Adat memberi pedoman hidup bermasyarakat, agama menjadi landasan moral, dan kekuasaan berfungsi mengatur serta menegakkan aturan. Ketiganya saling menguatkan, membentuk tatanan yang seimbang. Dalam keseimbangan inilah, kekuasaan Melayu menemukan maknanya, kekuatan politik yang dikendalikan oleh nilai moral. Pemerintahan tidak hanya diukur dari kuatnya kekuasaan, tetapi dari keadilan, kebijaksanaan, dan tanggung jawab dalam menjaga marwah negeri dan kesejahteraan rakyat. Pada abad ke-15, Malaka tumbuh sebagai salah satu pusat geopolitik terpenting di kawasan Asia Tenggara. Letaknya yang strategis di Selat Malaka menjadikan wilayah ini titik temu jalur pelayaran dunia. Selat sempit namun vital ini menghubungkan Samudra Hindia dan Laut Cina Selatan, menjadikan Malaka gerbang utama lalu lintas perdagangan internasional. Setiap kapal yang melintas membawa bukan hanya barang dagangan, tetapi juga pengaruh budaya, politik, dan peradaban. Melalui pelabuhan Malaka, jalur perdagangan dari Cina, India, dan dunia Arab bertemu dengan jaringan dagang Nusantara. Dari Cina datang sutra, keramik, dan logam. Dari India mengalir kain dan rempah. Dari Arab masuk emas, wewangian, serta gagasan keagamaan. Sementara Nusantara menyumbang hasil bumi yang bernilai tinggi. Pertemuan ini menjadikan Malaka simpul ekonomi global pada masanya. Sebagai pelabuhan kosmopolitan, Malaka menjadi ruang perjumpaan berbagai bangsa, bahasa, dan keyakinan. Pedagang asing menetap sementara, utusan kerajaan silih berganti, dan hukum pelabuhan disusun untuk menjamin keamanan serta keadilan bagi semua. Keberagaman ini tidak melemahkan Malaka, justru memperkuat posisinya sebagai pusat perdagangan yang dipercaya. Di balik kejayaan Malaka sebagai pusat perdagangan dunia abad ke-15, tersembunyi ancaman dan tantangan yang terus mengintai. Letaknya yang strategis di Selat Malaka bukan hanya membawa kemakmuran, tetapi juga memicu persaingan antar kekuatan regional. Kerajaan-kerajaan di sekitarnya berlomba menguasai jalur perdagangan, karena siapa yang mengendalikan laut, dialah yang memegang kendali ekonomi dan politik kawasan. Ancaman terbesar datang dari keamanan laut, perompak, konflik antar kapal dagang, serta perebutan pengaruh kerap terjadi di perairan sibuk ini. Laut yang ramai menjadi ruang rawan bagi kejahatan maritim. Jika keamanan terganggu, kepercayaan pedagang akan runtuh dan arus perdagangan pun terhenti. Bagi Malaka, kehilangan kepercayaan berarti kehilangan kekuatan. Selain itu, kepentingan asing terhadap Malaka semakin besar. Bangsa-bangsa dari luar kawasan memandang Malaka sebagai kunci jalur dagang internasional. Kepentingan ekonomi kerap beriringan dengan ambisi politik, menjadikan Malaka sasaran perebutan pengaruh dan tekanan diplomatik. Dalam situasi ini, Malaka harus mampu menjaga kedaulatannya tanpa menutup diri dari luar dunia. Di tengah ancaman tersebut, peran Laksamana menjadi sangat vital. Ia tidak hanya bertugas memimpin armada laut, tetapi juga menjaga kehormatan dan kedaulatan negeri. Laksamana menjadi garis depan pertahanan, pengambil keputusan di perairan, dan simbol kehadiran negara di laut lepas. Melalui kepemimpinan Laksamana, Malaka berusaha menyeimbangkan kekuatan dan kebijaksanaan. Keamanan laut dijaga, perdagangan dilindungi, dan kedaulatan dipertahankan. Inilah tantangan zaman yang dihadapi Malaka dan ujian sejati bagi kekuatan maritim Melayu. Dalam sejarah Melayu, Hang Tuah tidak pernah diposisikan sebagai sosok pribadi semata. Ia hadir sebagai representasi negara, perpanjangan tangan kedaulatan Malaka di tengah pergaulan dunia. Dalam setiap pelayaran, pertempuran, dan diplomasi, Hang Tuah membawa lebih dari sekedar dirinya. Ia membawa marwah dan wibawa negeri.
Sebagai Laksamana, Hang Tuah berdiri di garis terdepan ketika Malaka berhadapan dengan dunia luar. Kehadirannya di perairan Selat Malaka menjadi tanda bahwa Malaka adalah negeri berdaulat, memiliki kekuatan, dan mampu menjaga jalur perdagangannya. Di mata pedagang dan utusan asing, Laksamana bukan hanya pejabat militer, melainkan simbol stabilitas dan kepercayaan. Selama Laksamana tegak menjaga laut, Malaka dipandang aman dan layak dijadikan pusat perdagangan. Setiap tindakan Hang Tuah, setiap keputusan di laut dan darat, selalu membawa nama negeri. Keberanian mencerminkan kekuatan Malaka, kebijaksanaan mencerminkan kematangan pemerintahannya, dan kesetiaan mencerminkan nilai yang dijunjung tinggi dalam budaya Melayu. Karena itu, kesalahan seorang Laksamana bukan hanya kesalahan pribadi, melainkan dapat berdampak pada kehormatan kerajaan secara keseluruhan. Dalam konteks ini, Laksamana menjadi simbol kekuatan maritim Melayu. Ia adalah wajah negara di laut lepas, penjaga jalur perdagangan, sekaligus pelindung kedaulatan. Hang Tuah dengan segala kisah dan kontroversinya menegaskan satu hal penting, bahwa negara hidup melalui orang-orang yang dipercaya mewakilinya. Melalui figur Hang Tuah, kita melihat bagaimana individu dan negara menyatu, bukan untuk mengagungkan pribadi, melainkan untuk memahami bahwa wibawa negeri terjaga ketika amanah dijalankan dengan setia, berani, dan bermartabat. Sejauh ini, kita telah menelusuri Hang Tuah dalam bingkai sejarah, kedudukannya di Kesultanan Melayu Malaka, perannya sebagai Laksamana dan Hulu Balang, serta konteks geopolitik yang membentuk zaman. Namun, sejarah tidak berhenti pada peristiwa. Ia selalu meninggalkan jejak yang lebih dalam, nilai, makna, dan pertanyaan yang hidup hingga hari ini. Dari posisi politik yang diemban Hang Tuah, lahirlah makna kesetiaan yang khas dalam budaya Melayu. Kesetiaan tidak dipahami sekedar sebagai sikap pribadi, melainkan sebagai konsekuensi dari amanah kekuasaan. Sebagai pejabat istana, setiap pilihan Hang Tuah terkait langsung dengan stabilitas negeri, kehormatan raja, dan keselamatan rakyat. Dalam struktur ini, kesetiaan menjadi nilai yang menjaga tatanan tetap berdiri. Namun, disinilah persoalan bermula. Ketika kekuasaan dan nilai bertemu, muncul ruang ketegangan. Apakah kesetiaan harus selalu berarti ketaatan tanpa syarat, ataukah ada batas moral yang tak boleh dilampaui? Posisi politik Hang Tuah, yang berada dekat dengan pusat kekuasaan, menjadikan setiap keputusan syarat konsekuensi etis. Transisi ini membawa kita dari cerita tentang apa yang terjadi, menuju pertanyaan tentang apa yang seharusnya. Dari catatan sejarah, menuju perenungan nilai. Dari peran publik, menuju pergulatan batin. Pada akhirnya, kisah Hang Tuah bukanlah cerita tentang benar atau salah yang selesai dengan satu jawaban. Ia adalah cermin, tempat orang Melayu dan siapapun yang menyimaknya, melihat kembali hubungan antara kekuasaan, kesetiaan, dan nilai kemanusiaan. Dari sejarah Malaka yang gemilang, hingga dilema moral yang menggetarkan, Hang Tuah hadir sebagai simbol pergulatan manusia dalam menjaga amanah. Hang Tuah mengajarkan bahwa kesetiaan bukanlah konsep sederhana. Ia lahir dari tanggung jawab, dibentuk oleh struktur kekuasaan, dan diuji oleh situasi yang tidak selalu hitam putih. Dalam dirinya, kita melihat bagaimana seorang manusia ditempatkan antara tuntutan negara dan suara hati. Di sanalah letak kekuatan kisah ini, bukan pada kepastian jawaban, tetapi pada keberanian untuk terus bertanya. Adagium takkan Melayu hilang di dunia, menemukan maknanya di sini. Melayu tidak hidup semata karena nama, simbol, atau legenda, tetapi karena nilai yang terus direnungkan dan diwariskan. Selama masyarakatnya mau belajar dari sejarah, menimbang nilai dengan akal dan nurani, serta menjaga keseimbangan antara kekuasaan dan moral, jati diri itu akan tetap bertahan. Dokumenter ini tidak bermaksud menutup perdebatan, melainkan membukanya. Hang Tuah kita hadirkan untuk dipuja tanpa kritik, tetapi untuk dipahami dengan kedewasaan zaman. Sebab legenda yang hidup adalah legenda yang terus berdialog dengan generasinya. Ketika layar perlahan gelap dan ombak kembali tenang, satu pesan tersisa: sejarah boleh berlalu, tetapi nilai memilih untuk tinggal. Dan di sanalah kisah Hang Tuah menemukan maknanya, bukan di masa lalu semata, melainkan di sikap kita hari ini dan esok.